Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita manjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat serta nikmatnya, baik nikmat itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keselamatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah di pagi subuh hari ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk hadir di tempat ini melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah dan dilanjutkan untuk bertadarrul ilmi, saling berpesan dalam kesabaran, saling berpesan dalam kebenaran. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi pembawa risalah dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Alhamdulillah, yang kita harus senantiasa syukuri bahwa kita yang hadir di tempat ini diberikan keistiqomahan, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kemauan kita, bukan karena keinginan kita, tapi semuanya adalah intervensi Allah yang memberikan karunia tersebut, yang tidak semua hambanya diberikan kesempatan itu. Ya, kita tahu banyak saudara kita yang masih terlelap tidur karena memang kehadiran kita pun di sini adalah pilihan. Ya. Dan ini yang kita harus senantiasa syukuri. Alhamdulillah, bertepatan pada hari Ahad ini sesuai dengan jadwal kemarin saya diingatkan oleh Bapak Sadikan bahwa ini adalah sudah minggu ke-4 ya, bulan April, namun minggu pertama di bulan Zulkaidah ya. Kita tahu bahwa tidak terasa kita sudah melewati Syawal setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita sudah masuki bulan Syawal, kemudian kita telah masuk Zulkaidah. Yang kita ketahui bulan ini adalah salah satu dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, ya, bulan-bulan haram, yaitu Zulkaidah bulan ke-11 dan bulan ke-12 insya Allah Zulhijjah yang kita kenal sebagai bulan musim haji. Kemudian yang ketiga Muharram, bulan yang pertama. Kemudian loncat ke bulan ke-7 Rajab. Jadi ada 4 bulan yang Allah istimewakan dalam tanggalan Hijriah ini sebagai bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kita ketahui bulan ini bulan Zulkaidah. Kalau kita membahas, karena memang kajian ini adalah kajian motivasi ke Baitullah. Zulkaidah ini adalah bulan Rasulullah melaksanakan ibadah umroh. 4 kali Rasulullah mengadakan perjalanan umroh, semuanya di bulan Zulkaidah. Tapi kenyataannya kita tidak boleh melaksanakan melaksanakan ibadah umroh di bulan Zulkaidah, karena memang aturan dari kerajaan sudah tidak ada visa yang dikeluarkan di bulan ini, karena bulan ini semua yang dikeluarkan adalah visa haji. Jadi kalau Kota Malang kemarin hari Jumat sudah berangkat, kemarin Kabupaten Malang berangkat menuju ke Madinah ya. Karena tahun ini Kota Malang dan Kota
Kota Malang dan Kabupaten Malang mendapatkan gelombang pertama. Kalau tahun kemarin gelombang kedua. Jadi gelombang pertama ini semua jamaah yang berasal dari Kota Malang, Kabupaten Malang itu semuanya gelombang pertama. Gelombang pertama. Jadi mendaratnya di Bandara Madinah. Jadi melaksanakan dulu ibadah-ibadah sunnah di Madinah sebelum melaksanakan prosesi haji di Mekah. Kalau tahun kemarin ke Mekah dulu, baru ke Madinah. Jadi setiap tahun bergantian. Alhamdulillah jamaah RSI tahun ini, alhamdulillah tadi malam sudah mendarat di kota Madinah. Ya, kita doakan mudah-mudahan semuanya jemaah diberikan kesehatan dan kemampuan untuk memaksimalkan ibadah hajinya pada tahun ini. Ya, karena memang tahun ini memang tahun kritis. Ya, alhamdulillah. Zulqa'dah itu juga kadang disebut sebagai bulan gencatan senjata, dan memang kenyataannya untuk sementara perang yang ada di sana sementara ada gencatan, jadi pesawat masih bisa diperkenankan untuk take off. Ya. Baiklah Bapak Ibu, pada subuh kali ini setelah kita 2 bulan yang lalu terakhir kita masuki topik yang ke-6, yaitu 10 langkah nyata menuju ke Baitullah. Yang saat itu dari 10 langkah ini memang saya bagi 2, dan hari ini saya melanjutkan 10 langkah itu. Jadi 2 bulan yang lalu mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat itu 1 sampai 5, ya, bagaimana langkah nyata kita menuju ke Baitullah. Dan pada subuh kali ini saya akan melanjutkan, insyaallah mudah-mudahan waktunya cukup hingga salat subuh nanti. Ini yang selalu saya tampilkan pertama, bahwa inilah fenomena gambaran jamaah, baik jamaah umroh maupun jamaah haji di tanah suci dari seluruh penjuru dunia. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan ya Allah ketika melihat gambar ini, niatkan berdoa, ya Allah semoga kami pun bisa berada di antara mereka yang sedang tawaf. Kita doakan saudara-saudara kita yang berkesempatan berangkat ini dengan doa Allahumma hajjana hajjan mabrura wa sayyana sayyan maskura wa sambana samban maghfura. Mudah-mudahan hajinya diterima, sa'inya diterima, dan berpulang menjadi ibadah yang mabrur. Ini yang selalu kita ucapkan, saya kira sudah hafal ya, karena ini sudah pertemuan ke-7 ya. Kalau Pak Sardikan Abah itu sudah hafal ya. Kita bertalbiyah sebagai tanda bahwa memang niatan kita, salah satu kalimat ini adalah salah satu memantaskan diri kita untuk mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertalbiyah ya. Kita akan insya Allah kita mengilustrasikan diri kita ini sedang dalam perjalanan menuju ke Baitullah. Mari kita bersama-sama labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi ini adalah pernyataan kesucian yang selalu kita ucapkan ketika proses keberangkatan kita menuju Baitullah. Mudah-mudahan
dengan menghafal kalimat talbiyah ini tanpa membaca, mudah-mudahan salah satu cara Allah memantaskan kita untuk mendapat panggilan. Amin. Ya amin ya rabbal alamin. Ini kalimat motivasi, memang karena ini adalah kajian motivasi, bahwa memang hari ini kita memang dipertemukan kembali untuk mengkaji motivasi Baitullah. Karena ini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi memang dan bukan juga rencana kita. Bisa saja kita berniat tadi malam untuk hadir di tempat ini, tapi Allah tidak mengizinkan subuh pagi ini kita bisa hadir. Karena ini bukan rencana kita, ini bukan kebetulan, maka ini adalah tanda bahwa Allah sedang memanggil kita menjadi tamu-tamunya. Karena Baitullah itu sebenarnya bukan tujuan orang yang kaya, tetapi tujuan orang yang mendapat pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita saya menyampaikan bahwa seseorang itu banyak di antara kita banyak hartanya, tapi kenyataannya belum berangkat. Tapi ada pun orang yang cukup sederhana, tapi Allah bukakan jalan. Itulah rahasianya Baitullah. Karena kalau Allah sudah berkehendak, yaitu langkahnya kita itu akan dimudahkan, rezekinya akan dicukupkan, urusannya akan diringankan, hatinya akan ditenangkan. Karena memang kita tidak datang ke Ka'bah ini karena kita sudah sempurna, tapi kita datang ingin memperbaiki diri. Ya. Kita tidak berangkat karena merasa suci, tapi karena kita ingin disucikan oleh ampunan Allah. Ya. Kemarin acara pelepasan kebetulan di Rumah Sakit Kanjuruhan itu ada 9 jamaah. Saya sempat memberikan pesan moral. Perjalanan ke Baitullah itu, baik perjalanan haji maupun umroh, itu bukan perjalanan kemewahan, bukan perjalanan aktualisasi diri, tapi perjalanan keikhlasan. Perjalanan haji maupun perjalanan umroh itu bukan perjalanan kenyamanan, tapi perjalanan kesabaran. Makanya modalnya kita itu, sangunya kita itu ketika Baitullah itu cuma 4: syukur, sabar, ikhlas, tawakal. 4 aja modalnya itu: syukur, tawakal, ikhlas, sabar. Ya. Di antara nikmat yang terbesar memang salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita itu mendapat panggilan. Ya, karena tidak semua orang diberi kesempatan. Banyak yang mampu secara harta tapi tidak berangkat. Banyak yang sehat tapi tidak sampai. Karena memang haji dan umroh itu bukan soal kemampuan manusia, tapi melainkan panggilan Allah. Ini yang harus kita cantumkan. Jadi kita harus semangat bahwa dengan segala kondisi kita, insya Allah kalau Allah sudah memilih kita, insya Allah kita berangkat. Nah, topik kita ini pada subuh kali ini yaitu sudah seri yang ke-6 ya, pertemuan yang ke-7, ini bagian kedua. Ya. Kemarin 2 bulan yang lalu ya, kalau Bapak Ibu masih ingat, yaitu 5 langkah awal dalam melangkahkan diri kita menuju ke Baitullah. Yang pertama, saya ulang sekilas, bersihkan dan luruskan niat. Niatnya dulu yang diperbaiki, ya. Tidak hanya ingin mendapat aktualisasi diri di masyarakat, ingin mendapat pengakuan, itu harus diluruskan dulu. Kemudian perbanyak istighfar dan taubat. Istighfar taubat ini harus, saya kira insya Allah ya, di antara kita insya Allah semuanya sudah melakukan ini. Kemudian salat waktu, menjaga salat 5 waktunya. Saya kira insya Allah kita yang hadir di sini tetap istiqomah menjaga. Kemudian yang keempat, kita tetap menjaga hati ya.
terus berdoa dan berzikir, dan yang kelima adalah isi hati kita dengan rasa syukur, selalu bersyukur. Melihat orang berangkat, kita bersyukur, alhamdulillah sudah diberikan kesempatan. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kesempatan kepada hamba untuk bisa. Jadi ada rasa syukur, tidak iri, tidak dengki dengan melihat kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Nah, ini saya akan lanjutkan yang langkah ke-6 ini, ya insya Allah sampai 10 untuk menuntaskan materi ini. Langkah ke-6 ini adalah bagaimana kita mencari ilmu sejak dini. Salah satunya ya kajian ini. Bagaimana baik yang sebelum pernah maupun yang sudah pernah tetap mencari ilmu manasik, mengupdate ilmu manasiknya ini. Saya alhamdulillah ya memang mendapat kesempatan untuk selalu tiap tahun ikut manasik. Ya. Jadi jamaah ikut manasik saya dengar. Ya. Memang manasik kalau di manasik haji itu 2 bulan. Ya, saya hadir mendengarkan. Walaupun mungkin ada sesuatu yang saya sudah tahu, tapi saya ingin belajar terus. Nah, ini mencari ilmu manasik sejak dini. Karena menuntut ilmu, ya ibadah tanpa ilmu tentunya akan melahirkan kegelisahan. Ilmu membuat ibadah kita tenang dan yakin. Coba membayangkan ketika 2 orang yang berangkat ke tanah suci, baik melaksanakan ibadah haji maupun umroh, yang satu ikut manasik, yang satu tidak. Coba bisa membayangkan bagaimana ketidaktenangan orang yang tidak pernah mengetahui ilmu manasik ini. Dan salah satu cara memantaskan ya rahasianya ini mendapat panggilan. Salah satu rahasianya mendapat panggilan ke Baitullah, selalu mengkaji ilmu manasik supaya kita menjadi orang pilihan. Ketika 2 orang di suatu perusahaan, satu mengetahui ilmunya, satu yang tidak, untuk melaksanakan suatu pekerjaan, yang dipanggil itu yang punya ilmu. Sama halnya ini, karena menuntut ilmu itu ya memang jalannya menuju surga. Ilmu itu syarat diterimanya ibadah. Karena ibadah tanpa ilmu pasti bisa salah dan tidak sempurna. Ilmu manasik membuat ibadahnya kita tenang. Ilmu manasik menjadikan umrohnya kita itu bernilai mabrur. Walaupun mabrur itu sebenarnya tidak dilihat ketika di sana, tapi mabrur itu dilihat pasca hajinya, pasca kepulangan dari Baitullah, kepulangan dari tanah suci. Itu kelihatan bahwa orang ini insya Allah ibadahnya mabrur atau tidak. Kemudian ilmunya itu akan menghilangkan keraguan. Jadi belajar manasik itu adalah salah satu bentuk keseriusan kita kepada Allah untuk memohon mendapatkan panggilan. Langkah yang ke-7 ya, tentunya ini dikembalikan kepada Bapak Ibu, bagaimana memilih travel atau biro perjalanan yang amanah. Saya sering sampaikan ke teman-teman ketika ada pertemuan, saya sarankan ya, karena sekarang sudah diperbolehkan umroh mandiri ya. Umroh mandiri itu tidak mesti harus melalui travel, bisa berangkat sendiri ya, walaupun visanya itu tetap harus minta bantuan travel untuk, karena mereka punya akses untuk mengajukan visa. Jadi ketika ada keinginan untuk kita melaksanakan ibadah ke Baitullah, pastikan itu travel yang akan dituju itu resmi dan berizin ya. Jadi terdaftar sebagai penyelenggara ibadah umroh, haji dan umroh. Kemudian cek rekam jejak dan reputasinya. Sekarang dengan medsos gampang. Bapak Ibu yang mau berangkat ditawari travel A, tinggal googling, lihat bagaimana rekam jejak reputasinya. Jadi nggak sulit.
Kemudian jangan tergiur dengan harga yang terlalu murah. Jadi ada persaingan harga, jangan hanya dilihat dari harganya terlalu murah. Saya tidak membandingkan perjalanan mandiri dengan yang melalui biro, karena otomatis kalau perjalanan mandiri itu jauh lebih murah, ya. Jadi jangan tergiur dengan harga yang terlalu murah yang ditawarkan. Kemudian pastikan jadwal keberangkatan itu jelas. Jadi setiap travel itu sudah jelas, tanggal sekian sampai tanggal sekian, perjalanan selama 12 hari. Ya, jadi kalau perjalanan umroh itu rata-rata 12 hari, ada 9 hari. Kemudian pastikan fasilitas secara detail. Ya, fasilitas apa yang Bapak Ibu terima dengan nilai yang Bapak Ibu bayar. Hotelnya di mana, jarak hotelnya di mana, jadi itu sudah ketahuan. Sebelum berangkat meninggalkan tanah air itu sudah kelihatan. Hotel saya ini jaraknya 300 meter dari Masjid Nabawi, 500 meter dari Masjidil Haram. Itu sudah kelihatan, jadi harus dipastikan betul. Kemudian usahakan mendapatkan pembimbing, ya, ibadah, dan tentunya akan didampingi oleh tour leader yang kompeten. Program manasiknya harus lengkap dan yang terutama adalah sesuai sunnah. Sesuai sunnah. Sekarang persaingan biro perjalanan itu sekarang memasarkan apa? Kalau Bapak Ibu di biro saya ini bisa umroh 3 kali, 4 kali, yang lain bisa 5-6 kali. Padahal tuntunan yang sebenarnya bahwa pelaksanaan ibadah umroh itu ya 1 kali perjalanan, 1 kali umroh. Itu yang harus kita tekankan. Kalaupun di sana nanti ingin umroh berulang, ya mungkin itu sebagai semangat ibadahnya kita di sana. Tapi Rasulullah sendiri 4 kali umroh, itu 4 kali perjalanan. Kemudian yang ke-8, sistem pembayarannya harus jelas, aman. Pelayanannya tentunya responsif, jujur apa yang akan diberikan di sana, perjalanannya apa. Kemudian minta rekomendasi dari orang yang terpercaya, ya, orang yang mengetahui, ya, perjalanan menuju ke tanah suci. Kemudian yang ke langkah ke-8, ya, latih hati kita untuk sabar dan tawakal. Jadi langkah keempat ini bagaimana kita betul-betul menata hati untuk sabar dan tawakal. Tadi saya sampaikan perjalanan ke Baitullah itu bukan perjalanan kenyamanan, tapi perjalanan kesabaran. Perlu tawakal. Apalagi jamaah haji ini. Tahun ini tahun pertama dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Tahun kemarin adalah tahun terakhir oleh Kementerian Agama. Jadi memang betul-betul ini belum ditahu bagaimana Kementerian Haji ini pelaksanaannya, apakah lebih bagus dari tahun kemarin atau gimana, walau alam. Jadi memang harus sabar dan tawakal apapun yang akan terjadi. Jadi keutamaan sabar yang kita biasa dengar setiap kajian, sabar dan tawakal. Sabar untuk mendatangkan pertolongan Allah, karena di sana pasti ada ujian. Bahkan hampir setiap orang yang mau berangkat, baik melaksanakan ibadah haji maupun melaksanakan ibadah umroh, itu ujiannya ada. Saya 2 malam yang lalu saya bersilaturahmi ke teman yang akan berangkat haji kemarin siang. Di rumahnya sudah ramai, tapi yang bersangkutan masih tergeletak di tempat tidur. Bisa membayangkan bagaimana di rumahnya ramai, tamu bergantian datang, yang bersangkutan masih tergeletak. Saya sendiri kaget. Ternyata yang bersangkutan tiba-tiba qadarullah
kena demam berdarah plus penyakit tipes. Sudah dirawat 6 hari di rumah sakit, wafat. Ternyata kondisi masih lemah, dipaksakan. Saya memberikan saran kepada saudaranya, bapak ini mohon besok didampingi sampai ke asrama haji. Karena yang pertama dilakukan jamaah haji, calon jamaah haji ketika turun dari asrama, yang pertama diperiksa adalah kesehatan. Sebelum pembagian gelang, kartu nusuk dan sebagainya. Saya sarankan itu, usahakan bapak dibawakan kursi roda melihat kondisi. Dan ternyata keluarganya mengantarkan sampai di Karanglo, karena memang kalau kabupaten kumpulnya di Karanglo. Apa yang terjadi? Pas tiba di sana langsung dirujuk ke rumah sakit Sukolilo. Tadi malam harus di-scan dan otomatis tidak bisa berangkat bersama rombongannya. Ini adalah ujian. Dan saya menyampaikan, mau memberikan semangat kepada keluarganya. Insya Allah biar bapak dirawat dulu, walaupun 1 minggu atau 2 minggu, insya Allah, karena bapak ini gelombang pertama akan nyusul. Setidak-tidaknya diberangkatkan dengan penerbangan terakhir gelombang kedua. Yang penting sehat dulu. Nah ini kita harus sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah. Kemudian karena sabar itu mendatangkan pahala yang tanpa batas, kita bertawakal apapun yang terjadi sehingga hati itu kita tenang. Tawakal itu membuat jalan kita itu jalan yang tidak disangka. Ya, tawakal aja. Nanti kita akan bahas terakhir bagaimana langkah yang terakhir mungkin yang memang harus kita fokus. Kemudian yang kelima, sabar dan tawakal, karena memang itu adalah jalan para nabi. Saya lanjutkan cara melatih sabar dan tawakal menuju ke Baitullah. Terima prosesnya, jangan terburu-buru. Kalau memang ada niatan, terima aja prosesnya bagaimana, tidak usah terlalu terburu-buru mencermati apa yang harus saya siapkan, bagaimana cara memantaskan diri. Kemudian yang kedua, biasakan menahan keluhan, jangan terlalu banyak keluhan. Kapan sih saya berangkat? Kok saya tidak dipanggil-panggil? Itu sering ya kita dengar ya. Bagaimana mau dipanggil kalau tidak pernah mendaftar? Ya. Jadi memang biasakan jangan terlalu banyak mengeluh. Melatih sabar dalam ibadah harian. Ya, bagaimana kita menjaga salat 5 waktu? Karena apa yang kita laksanakan di sini persis sama yang akan dilaksanakan di sana. Cuman bedanya kalau di sini 5 menit sebelum qomat, kalau di sana 2 jam sebelum azan kita sudah berada di sana. Karena kita tidak mau ketinggalan salat berjamaah. Kenapa? Kita diiming-iming oleh pahala-pahala kelipatan-kelipatan salat. Ketika kita salat di Masjidil Haram, 1 kali salat di sini, di sana 100.000. 1 kali salat di sini, di Masjid Nabawi itu 1000 kali. 1 kali salat di sini 500 kalau di Masjidil Aqsa. Jadi memang kelipatan janji-janjinya Allah itu memang satu hal yang ya tentunya memotivasi kita. Kemudian gabungkan ikhtiar dan doa. Jadi antara usaha kita dan doa itu harus relevan. Tidak sekedar ikhtiar dan tidak sekedar doa. Kemudian yang kelima, perbanyak doa dengan keyakinan. Ya. Perbanyak zikir. Ya. Kemudian lihat kisah-kisah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Kita termotivasi. Saya pernah menyampaikan di awal-awal kajian ini. Waktu itu di Masjid Istiqlal ada seorang jamaah sudah tua, ya, duduk berzikir setelah melaksanakan salat. Masjidnya sudah sepi. Kebetulan saat itu kedatangan pejabat duta besar Arab Saudi di Indonesia. Apa yang terjadi? Allah menggerakkan pandangan pejabat kedutaan ini menoleh ke kanan melihat
bapak itu yang sedang bersikir. Kemudian disapa dan langsung diberangkatkan, mendapat panggilan untuk mendapatkan undangan haji dari kerajaan. Begitu mudahnya Allah kalau mau memudahkan perjalanan kita. Oleh karena itu, kisah-kisah ini ya memang harus kita selalu menjadi bahan motivasi. Langkah yang 9, siapkan diri kita untuk pulang dengan hati yang berbeda. Saya selalu menyampaikan bahwa perjalanan haji ini adalah perjalanan transformasi hati. Bagaimana kita menata niat kita untuk berniat merubah diri kita sebelum menjadi setelah kita berangkat jauh lebih baik dari sebelum kita berangkat. Ini yang paling penting. Transformasi hati. Niatkan. Tidak hanya sekedar mendapat pengakuan bahwa saya pun sudah pernah melaksanakan ibadah haji, saya pun sudah pernah salat di Masjidil Haram, saya pun pernah salat di Masjid Nabawi. Itu bukan, ya. Tapi bagaimana kita menata hati kita itu tidak perlu pengakuan, tidak perlu pengakuan. Makanya ya mohon maaf, saya ketika mengantar jamaah, mereka ingin tahu berapa kali sih pulang. Saya tidak pernah menjawab. Saya menjawab suatu pertanyaan yang sangat sulit ketika orang menanyakan perjalanan saya ke Baitullah. Mudah-mudahan itu senantiasa bisa terjaga, karena memang kita menjaga hati. Ya. Mungkin kita bisa menjaga rasa riya, tapi rasa ujub itu yang kadang tidak bisa kita hindari. Ingin diakui, merasa bahwa inilah saya. Inilah yang perlu kita nata hati sebelum kita berangkat menuju ke Baitullah. Nah ini transformasi itu artinya perubahan. Lalai dari sebelumnya lalai kemudian mengingat Allah. Ya. Berat beribadah menjadi ringan ibadah. Diringankan aja. Cinta dunia kemudian kita memang harus rindu akhirat. Dari sifat kita yang keras menjadi lembut. Nah ini yang diharapkan setelah pasca kemakmuran haji ini bisa kelihatan dari sini. Niatan dari awal. Ketika Bapak Ibu memang ada niatan, baik yang sudah pernah maupun belum, niat awalnya itu niatkan insya Allah saya ingin berubah. Ya tentunya berubah yang lebih baik. Datang dengan hati yang rendah dan merasa butuh pertolongan Allah. Perbanyak tangisan taubat, istighfarnya yang banyak. Bapak Ibu yang selalu rutin zikir pagi dan zikir sore, memiliki tanda hati yang berubah. Nah ini yang terakhir, ya, 10 langkah bagaimana menanamkan niat kita untuk berupaya menyisihkan tabungan sekecil apapun. Dari 10 langkah yang kita bahas, langkah realnya sebenarnya ini juga menanamkan niat untuk berupaya menyisihkan tabungan sekecil apapun. Membuka tabungan sekarang kalau di bank syariah 100.000 insya Allah sudah buka tabungan. Niatkan bahwa saya buka tabungan ini untuk menyisihkan setiap rezeki awal, rezeki yang Allah berikan untuk menabung, untuk sebagai dana, sebagai biaya untuk melaksanakan ibadah umroh misalnya. Ketika niat itu sudah terucap, ya walaupun dia terjadi dalam hati, itu sudah bernilai ibadah. Jadi di awal kita berniat sampai keberangkatan itu, niatnya kita itu sudah ibadah, niat mendapat pahala ibadah umroh misalnya atau ibadah. Luruskan niat, ya, bukan niatkan bahwa ini saya niat ibadah bukan sekedar menabung. Karena banyak orang akhirnya sampai ke berdua itu bukan karena tabungannya besar, tapi dari niatnya yang dijaga dan langkah kecilnya yang istiqomah. Ada dia. Pada saat keberangkatan, pelunasan tiba-tiba dapat terjadi. Jadi memang bukan sekedar dari jumlah yang besar yang setiap rutin kita tabung, bukan. Sekecil apapun yang penting istiqomah.
Awali dengan niat. Ini niatnya. Mungkin Bapak bisa mencermati. Ya Allah, setiap rupiah yang aku sisihkan ini adalah langkah menuju rumahmu. Itu niatnya. Ya Allah, setiap rupiah yang aku sisihkan ini adalah langkah menuju rumahmu. Kalau niatnya ibadah, maka nilainya itu bukan sekedar uang, tapi nilai pahalanya yang sudah berjalan. Bukan kalau Rasulullah berkata sesungguhnya innamal a'malu binniyat, setiap amal itu tergantung dari niatnya. Jangan terlalu menunggu banyak, mulai dari sedikit. Nah, kesalahan kita, ya mungkin saya sendiri ya, kesalahan terbesar itu menunggu cukup dulu. Padahal Allah itu mencintai amalan yang kecil tapi rutin. Amalan yang paling dicintai Allah adalah terus menerus walaupun sedikit. Ini riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, jadikan tabungan itu sebagai bukti rindu. Jadi ketika kita mulai menabung, kita setiap ingin menabung, jadikan bahwa inilah bukti bahwa betul-betul saya rindu untuk kebaikan. Saya berharap mendapat panggilan. Jadi setiap kali menyisihkan uang, tanamkan rasa bahwa ini bukti bahwa aku rindu kebaikan. Dengan begitu, menabung itu tidak akan terasa berat, tapi penuh harapan. Ketika kita menabung, kita insya Allah tidak merasa berat, tapi penuh harapan. Kita berharap, ya Allah, mudah-mudahan ada rezeki lain yang bisa menambahkan lagi, mencukupi biaya saya menuju kebaikan. Sisihkan dari awal, bukan sisanya. Kalau memang kita berniat, ketika kita mendapatkan langsung di awal kita sisihkan sekecil apapun, tidak mesti harus besar, karena kebutuhan kita juga banyak yang lain. Kita sisihkan 100, niatkan penuh harapan untuk mendapat panggilan. Jadi walaupun kecil tapi pasti. Kemudian buat target kecil dan realistis, jangan terlalu besar. Ini ilustrasi aja. Contohnya 5.000 atau 10.000 per hari atau per minggu. Yang penting di tetap terasa ringan, tidak memberatkan, dan kuncinya adalah istiqomah. Jauhi pengeluaran yang tidak perlu. Saya kira kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Alihkan sedikit untuk kita jadikan tabungan kebaikan. Jadikan ini sebagai amalan keluarga. Kenapa? Memang harus punya dukungan. Dalam satu keluarga ada suami, ada istri, ada anak, harus berkolaborasi, harus menyemangati. Ayo kita nabung lagi, ya. Kalau perlu buat cadangan umroh bersama. Insya Allah akan terasa ringan, karena kita kolektif berjamaah. Segala sesuatu yang berjamaah itu insya Allah ringan. Libatkan doa dalam setiap tabungan. Setiap menabung, ucapkan, ya Allah, berkahi dan lipat gandakan ini, jadikan jalan menuju ke Baitullah. Itu aja niatnya dalam hati, tidak usah keras-keras. Ya Allah, berkahi dan lipat gandakan ini, jadikan jalan menuju ke Allah. Karena yang mempercepat itu bukan uang, tapi pertolongan Allah. Itu yang harus kita tanamkan. Yang ke-9, yakin Allah akan membukakan jalan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Dia akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyak orang akhirnya berangkat bukan karena tabungan yang cukup, tapi karena Allah yang mencukupkan. Sepakat ya? Kira-kira sepakat Bapak Ibu? Banyak orang akhirnya berangkat bukan karena tabungannya cukup, tapi karena Allah yang mencukupkan. Yang terakhir, ingat tujuannya, tujuan awalnya, tujuan besarnya. Setiap kita menabung kok berat ya, langsung ingat tujuannya. Ingat Ka'bah, ingat keinginan untuk sujud di Masjidil Haram, ingat ingin berdoa di Mulkasam dan sebagainya, ingin berziarah ke makam Rasulullah. Itu yang memotivasi kita, sehingga ketika kita merasa berat, itu yang memotivasi kita lagi, memberikan semangat kita untuk meringankan ikhtiar kita, sehingga uang sekecil apapun itu akan terasa berarti. Kesimpulan dari 10 langkah nyata
menuju ke Baitullah, ya. Yang pertama, bersihkan dan luruskan hati, ya. Silakan di list Bapak Ibu, kira-kira yang 10 ini, saya kira masih ada selain 10 langkah ini, tapi inilah yang kira-kira yang mendominasi bagaimana ikhtiarnya kita. Yang pertama, bersihkan dan luruskan niat. Kemudian memperbanyak istighfar, saya kira sudah. Jaga salatnya juga sudah. Jaga hati, terus doa dan berzikir, ini tergantung masing-masing Bapak Ibu. Isi hati dengan selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur, insya Allah akan menambah nikmatnya, ya. Cari ilmu manasik seperti ini, ya. Bapak Ibu yang hadir ini adalah orang-orang pilihan yang diberikan kesempatan untuk duduk sampai suruh untuk mendapatkan sedikit ilmu tentang motivasi ini. Memilih travel yang amanah, saya kira itu langkah berikutnya, yaitu kemudian bagaimana senantiasa kita melatih hati untuk tetap sabar dan tawakal untuk mendapat panggilan. Kemudian siapkan diri untuk pulang dengan hati yang berbeda. Kuncinya siapkan diri, niatkan diri bahwa ketika saya pulang harus berubah. Kemudian yang terakhir, menanamkan niat untuk berupaya menyisihkan tabungan sekecil apapun. Saya kira ini 10, silakan Bapak Ibu menulis sendiri. Kira-kira yang mana sih yang masih kurang? Insya Allah dengan 10 langkah ini, salah satu dari 10 langkah ini merupakan cara memantaskan diri kita untuk mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Ya Allah, perkenankan diri hamba senantiasa bisa berada di antara tamu-tamu Allah di Baitullah. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Saya kira demikian kajian kita tepat masuk waktu zuhur. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan. Kalau memang tidak ada, silakan Bapak Ibu kalau ingin sharing, ya, tentang haji umroh. Insya Allah apa yang saya ketahui, insya Allah kita bisa berbagi. Kemudian kira-kira program apa? Karena begini Bapak Ibu, sekarang sudah masuk Zulhijjah, 1 minggu, 2 minggu sebelum kedatangan jemaah haji itu memang sudah di stop visa umroh. Kapan lagi dibuka? 2 minggu setelah prosesi wukuf di Arafah. Jadi jamaah pulang, menjelang pulang itu visa umroh itu sudah dibuka. Jadi biasanya travel itu bulan Juli itu sudah membuka program-program untuk perjalanan. Jadi silakan kalau mungkin memang ingin bertanya atau apa, silakan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa saling membantu motivasi untuk melaksanakan ibadah ke Baitullah. Saya kira itu mungkin Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, bisa memotivasi kita, karena memang kita itu korbannya memang harus selalu dimotivasi, selalu ada yang mengingatkan. Jadi jangan bosan untuk selalu ikut-ikut mendengarkan kajian-kajian yang berhubungan dengan masalah perjalanan ke Baitullah. Tidak ada masalah. Saya kira kita harus tetap bermotivasi. Saya kira itu sebelum kita tutup dengan doa penutup majelis, kita berdoa bersama-sama semoga Allah membukakan hati kita, memberikan rezeki yang berkah dan melapangkan kesempatan untuk mendapat panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah ke Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi masidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa wasi'na sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma ighfirna bi halalika haram wa bi haramika siwa. Allahumma yassir lana siyaratana ila al-mahadal mukarramah wal madinah munawwarah uruju ila baladina salam wa afiyah. Allahumma yassir lana siyaratana ila al-mahadal mukarramah wal madinah munawwarah uruju ila baladina salam wa afiyah. Allahumma yassir lana siyaratana ila al-mahadal mukarramah wal madinah munawwarah uruju ila baladina salam wa afiyah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita duduk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu